Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, konten kreator di channel YouTube Kreasi Terbatas. Jadi di sini dalam video ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua tentang sebuah kompetisi yang diadakan oleh KPPU Republik Indonesia ya. Jadi KPPU itu apa? KPPU adalah merupakan singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jadi kompetisi atau lomba yang saya bagikan di sini sangat menarik ya teman-teman. Di sini terlihat total hadiahnya sampai 30 juta rupiah. Oke, adapun yang akan kita bahas di video kali ini adalah tata cara daftar pada kompetisi ini, kemudian persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian bisa kita lihat di website resmi kppu.go.id. Ia telah merilis sebuah kompetisi artikel KPPU tahun 2020. Jadi pada websitenya sudah ada postingan yang mengumumkan tentang lomba ini. Selanjutnya tema yang diusung pada perlombaan ini yaitu yang pertama tentang persaingan sehat dan pengawasan kemitraan UMKM untuk Indonesia Maju. Adapun subtemanya ada 3. Yang pertama, peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam mendorong perekonomian nasional. Kemudian subtema yang kedua, kelembagaan KPPU, titik 2, 20 tahun mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Dan yang ketiga, menumbuhkan iklim usaha melalui peran KPPU dalam pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Adapun deadline atau periode pendaftaran untuk mengikuti perlombaan artikel KPPU tahun 2020 ini yaitu dimulai sejak tanggal 14 Oktober tahun 2020 sampai dengan 13 November tahun 2020 nanti. Jadi sejak video ini ditayangkan, kira-kira teman memiliki waktu kurang lebih 2 minggu ya untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti kompetisi artikel KPPU 2020. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba kompetisi artikel KPPU 2020. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Untuk ketentuan umumnya, yang pertama, peserta adalah perorangan dan memiliki kartu identitas yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, artikel harus orisinil, bukan terjemahan atau saduran atau rangkuman. Dan yang ketiga, artikel belum pernah atau sedang diikut sertakan pada lomba sejenis yang diselenggarakan oleh pihak manapun. Artinya artikel itu belum pernah diikutkan lomba intinya. Kemudian yang keempat, artikel tidak bermuatan isu sara ya. Jadi isu sara itu adalah sesuatu yang menyinggung tentang perselisihan yang ditimbulkan oleh suku, agama, dan ras. Kemudian ketentuan umum yang kelima, keputusan juri di sini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Siapapun pemenang yang ditunjuk oleh juri nantinya pada kompetisi artikel KPPU 2020 ini tidak dapat diganggu gugat oleh peserta. Jadi itu mutlak dan harus diterima. Kemudian yang keenam, seluruh artikel yang telah dikirim akan tetap menjadi hak milik penulis, namun pihak penyelenggara memiliki hak untuk mempublikasikannya. Artinya teman-teman yang mengikuti perlombaan ini tetap memiliki hak milik atas karya yang ditulis artikelnya ya, tapi KPPU memiliki hak untuk mempublikasikannya, misalnya untuk membuat postingan di situs mereka atau bahkan di sosial media mereka menggunakan artikel teman-teman. Kemudian yang kedelapan, pihak penyelenggara dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga terkait dengan artikel yang diikutsertakan oleh peserta. Artinya di sini apabila artikel teman-teman mungkin bermasalah di tempat lain, mungkin karena ada copyright dan lain sebagainya, penyelenggara tidak dikenai tuntutan ya. Jadi peserta yang bertanggung jawab sepenuhnya.
Jadi sangat disarankan untuk membuat karya yang orisinil atau asli karya sendiri. Dan yang kesembilan adalah pihak penyelenggara sewaktu-waktu dapat merubah syarat dan ketentuan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Itu untuk ketentuan umumnya, teman-teman. Jadi adapun kategori pada lomba KPPU tahun 2020 ini ada dua, yaitu kategori umum dan kategori mahasiswa. Oke, kemudian apa saja yang perlu teman-teman persiapkan untuk mengikuti perlombaan ini? Jadi adapun kelengkapan berkas pendaftaran, yang pertama hasil pindai atau scan KTP dan atau kartu identitas profesi. Kemudian yang kedua, hasil pindai artikel dengan subtema yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, melampirkan bukti dimuatnya artikel tersebut di media massa. Jadi poin yang ketiga ini artinya artikel yang teman-teman lombakan itu harus dimuat ya. Jadi tapi jangan khawatir dengan ini, dimuat bukan berarti harus dimuat di situs-situs berita besar ya. Ini bisa dimuat di situs resmi kampus atau bahkan bisa juga di media informasi lokal ya. Misalnya kalau untuk yang lokal di Kota Praya itu ada Mandalika dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hasil pindai surat pernyataan keaslian artikel yang bermaterai 6.000. Jadi pernyataan surat keaslian ini juga sudah disediakan oleh mereka. Tinggal kita print dan memasang materai 6.000. Dan yang kelima, menyampaikan tautan atau link media sosial penulis. Jadi untuk poin yang kelima, saya rasa teman-teman semua memiliki sosial media masing-masingnya, baik itu Instagram, Facebook, atau Twitter, dan lain sebagainya. Oke, berikut yang akan saya sampaikan adalah jadwal kegiatan kompetisi penulis 2020 ini. Jadi periode pendaftaran dan pengumpulan kelengkapan berkas dimulai sejak tanggal 14 Oktober sampai 13 November 2020. Kemudian batas akhir pendaftaran dan pengumpulan berkas Jumat 13 November 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian penilaian dan seleksi artikel oleh juri akan dilakukan pada tanggal 16 sampai 20 November 2020. Untuk pengumuman 5 finalis dari setiap kategori akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Dan yang terakhir, final presentasi dan pengujian oleh juri dan penentuan pemenang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Jadi itu informasi umum mengenai lomba ini. Selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pendaftaran. Link pendaftarannya saya akan sertakan nanti di deskripsi video ini. Tapi untuk lebih jelasnya dalam video ini saya akan jelaskan secara singkat ya, sebagai contoh saja. Ya, apabila kita kunjungi situs resmi kppu.go.id, di sini ada slash kompetisi artikel kppu 2020 slash. Di sini sudah terbuka artikelnya. Di sini sudah disediakan link-linknya ya. Ini untuk link persyaratan yang sudah kita baca sebelumnya. Kemudian untuk surat pernyataan ini sudah saya buka. Di sini tinggal teman-teman download saja nanti dan tulis tangan dan tempelkan materai ya di sini. Di sini isi biodata teman-teman sebagai peserta. Dan di sini materainya. Kemudian untuk pendaftaran dan penyampaian artikel ini melalui Google Form, ini juga sudah saya buka di sini. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit cara pendaftaran ini ya, sebagai contoh saja. Jadi ini tidak saya submitnya, cuma sebagai contoh saja agar teman-teman nantinya mempermudah. Untuk semua link dan informasi terkait lomba ini saya sertakan di deskripsi video ini ya. Sekali lagi saya sampaikan. Jadi ini yang adalah hal-hal yang sudah saya baca sebelumnya berkaitan dengan tema, subtema, kemudian untuk kategori yang peserta yang boleh mengikuti lomba ini. Oke. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan cara daftar sebagai peserta atau mensubmit karya kita melalui lomba artikel KPPU 2020. Oke, untuk contoh ini saya gunakan nama sembarang ya teman-teman, bisa contoh saja. Kemudian untuk jenis kelamin, pilih jenis kelamin teman-teman.
Kemudian alamat, silahkan isi sesuai dengan alamat teman-teman. Alamat lengkap ya di sini, jadi bisa itu dimulai dari jalan, kemudian kelurahan dan kecamatan ya. Untuk nomor handphone, isi dengan nomor handphone teman-teman. Kemudian untuk alamat email, silahkan isi email teman-teman ya. Dan untuk kategori, apabila teman-teman merupakan mahasiswa, maka pilih mahasiswa. Untuk umum, pilih umum. Kemudian instansi, di sini bisa nulis nama universitas teman-teman, atau apabila teman-teman umum bisa untuk bisa juga untuk misal kita dari instansi kantor desa juga bisa ya. Jadi bisa tulis kantor desa Kidang misalnya. Kemudian untuk pekerjaan profesi silahkan, mungkin untuk mahasiswa bisa mahasiswa atau pelajar, dan tinggal klik next. Setelah next ini baru kita di sini mengupload apa-apa yang diperlukannya yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Yang pertama ada upload artikel. Di sini formatnya dibaca ya teman-teman. Petunjuknya adalah file dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua, upload dokumen bukti pemuatan artikel di media massa. Jadi di sini contohnya misal artikel kita sudah dimuat di situs kampus misalnya, maka tinggal kita screenshot nanti gambarnya, itu yang kita upload di sini. Di sini formatnya bisa .jpeg atau jpg ya. Maksimal file size 1 MB. Kemudian yang ketiga, upload scan identitas diri. Jadi identitas yang dibutuhkan di sini berupa KTP dan kartu identitas profesi untuk kategori umumnya. Sedangkan untuk mahasiswa menggunakan KTM ya, atau kartu tanda mahasiswa. Jadi formatnya ini diingat ya, dalam bentuk .jpeg atau gambar. Kemudian yang keempat itu mengupload scan pernyataan keaslian artikel yang sudah kita download tadi di sini. Ini di print, kemudian tempelkan isi biodata teman-teman di sini, kemudian tempelkan materai 6000 dan ditandatangani. Itu yang diupload di bagian sini. Ini juga berformat gambar atau .jpeg. Ukuran size-nya maksimal 1 MB. Untuk link artikel sosial media, jika ada ini opsional ya teman-teman, bisa kalian tuliskan di sini, kemudian submit. Setelah itu selesai, tinggal menunggu pengumuman. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi situsnya melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi, atau bisa juga mengunjungi Instagram resmi KPPU RI di @kppu_RI. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video di channel YouTube Kreasi Terbatas. Saya konten kreator di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.